Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3B. Kita akan belajar mengenai dongeng. Ingat ya tentang dongeng. Yang pertama ada pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disampaikan secara turun-temurun yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dan juga untuk menghibur seseorang. Selanjutnya ada unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng adalah unsur pembangun dalam sebuah cerita dongeng, yang mana unsur ini yang akan menjelaskan dan akan menjadi alur dalam cerita dongeng. Unsur intrinsik yang terdapat dalam dongeng yaitu terdiri dari 5 unsur intrinsik. Pertama, ada tema. Yang kedua, ada tokoh. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Dan yang kelima, ada amanat. Mari kita bahas satu persatu unsur intrinsik dalam dongeng tersebut. Disimak ya. Yang pertama, ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan dalam cerita dongeng. Tema ini berbeda dengan judul ya anak-anak. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita dongeng. Tokoh terdiri dari 2. Pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dalam cerita dongeng. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang paling sedikit muncul di dalam cerita dongeng. Yang ketiga yaitu ada latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat dan waktu kejadian dalam sebuah cerita dongeng. Latar terbagi menjadi 2, ada latar waktu dan latar tempat. Latar waktu yaitu siang hari, pagi, dan malam. Sedangkan latar tempat bisa di sekolah, di hutan, di kebun. Selanjutnya ada alur. Alur adalah jalan cerita dalam sebuah cerita dongeng. Cerita dongeng memiliki alur yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit. Yang terakhir dalam unsur intrinsik dongeng yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita dongeng. Nah, amanat ini biasanya bersangkutan dengan pesan moral. Pesan moral dalam sebuah dongeng biasanya terdapat di akhir cerita atau di akhir paragraf pada cerita dongeng. Ini ada cerita dongeng yang ada di buku paket tema halaman 3. Kalian simak ya. Oh iya, sebelum membaca dongeng kalian harus tahu tanda baca titik dan koma. Kalau koma itu kalian ketika membacanya harus berhenti sejenak. Sedangkan kalau titik kalian harus berhenti agak lebih lama ya. Seperti ini Umi contohkan ya. Kisah pohon tomat dan mangga. Alkisah, di suatu negeri tumbuhan tinggallah pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dekat sejak kecil. Setelah mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Perbedaan antara pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dibandingkan dengan pohon mangga. Dia merasa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada suatu hari, pohon tomat menyadari ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Hari berganti hari. Pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebat. Dengan bangga, pohon tomat memamerkan buahnya kepada pohon mangga. Pohon mangga yang belum memiliki buah satupun merasa sedih dan iri. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Semua buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa menyisakan satu buah pun. Pohon tomat merasa bangga dan senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Tiba-tiba pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat, sahabat karibnya, telah mati. Pohon mangga penasaran lalu bertanya kepada pohon beringin, pohon tua yang bijak,
Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan, kata pohon beringin. Lalu mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga. Kamu baru dapat berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama, sampai 10 tahun. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon mangga tetaplah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat, tetaplah pohon tomat. Terang pohon beringin. Pohon mangga akhirnya sadar dia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lainnya yang punya kelebihan dibandingkan dirinya. Karena setiap pohon punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita yang apa adanya. Itu penggalan cerita dongeng antara pohon tomat dengan pohon mangga. Jika kita telusuri unsur intrinsik yang di dalamnya, ada tokoh utamanya itu pohon tomat dan pohon mangga, sedangkan tokoh pendukungnya yaitu ada pohon beringin. Untuk alurnya yaitu menggunakan alur maju. Sedangkan pesan moral yang terkandung di dalamnya adalah kita tidak perlu iri dengan kelebihan orang lain dan kita harus bangga dengan keadaan diri kita sendiri. Seperti itu ya anak-anak, salah satu contoh unsur intrinsik dalam cerita dongeng. Nah, setelah kalian mendapatkan penjelasan dari Umi, sekarang silakan kalian baca salah satu teks dongeng yang terdapat pada buku tema 3B, yaitu ada di halaman 3, halaman 10, halaman 17, dan halaman 32. Setelah kalian membacanya, coba kalian ceritakan ulang dengan bahasa kalian masing-masing atau dengan bahasa kalian sendiri. Oke, anak-anak? Terakhir, Umi ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran ini. Semangat belajar ya, jangan lupa sholat 5 waktunya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.